Halo Mas Bro, kesalahan fatal saat menyalakan mobil seringkali terjadi karena kurangnya perhatian terhadap prosedur yang benar. Berikut ini adalah contoh bagaimana cara atau kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan orang saat melakukan starter. Langsung saja. Yang pertama, kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang yaitu menstarter dalam jangka waktu yang terlalu lama. Maksudnya seperti apa? Langsung saja ya. Semisal kita masukkan kuncinya. Nah, ini. Bentar. Kok angel? Nah, ini Mas Bro ya. Kalau nyetater, nah, ibarat irama seperti ini Mas Bro. Greng. Lah, kalau sudah greng gitu kalian balikin lagi secara otomatis. Jangan kayak di starter itu dan nggak mau nyala. Itu harus kalian kasih jeda Mas Bro. Kasih jeda dulu. Kasih jeda dulu. Nah, kalau sekali langsung greng, langsung balikin aja. Nah, kalau seperti ini Mas Bro, itu efeknya bisa merusak dinamo starter atau aki cepat habis karena di starter terus kan lumayan lama. Itu bisa merusak dinamo starter kalian dan aki kalian cepat habis. Solusinya apa? Jika mobil tidak langsung menyala, beri jeda 10 hingga 15 detik lalu mencoba lagi gitu Mas Bro. Makanya ini perlu kalian perhatikan ya, agar dinamo starter kalian tidak mudah cepat rusak. Dan kemudian Mas Bro, yang nomor 2, kesalahan yang sering dilakukan adalah menginjak gas terlalu keras saat starter. Nah, kalau di starter gitu, gasnya nggak usah diinjak terlalu keras gitu, terlalu tekannya terlalu nemen-nemen, jangan berlebihan gitu Mas Bro, secukupnya saja. Itu efeknya apa? Resiko merusak komponen mesin, terutama pada mobil injeksi yang sudah modern, karena mobil injeksi itu sudah dilengkapi elektrikal yang sangat modern. Sebenarnya tanpa digas dia bisa menyala sendiri Mas Bro. Dan solusinya bagaimana? Hindari menginjak gas saat starter. Kemudian mobil injeksi sudah diatur secara otomatis. Nah, kalau mobil kalian injeksi, jangan terlalu menginjak gas karena itu bisa merusak otomatis kalian gitu. Kemudian apalagi ya? Yang ketiga ya, kalau mobil kalian manual itu tidak memeriksa gigi. Kalau gigi ini kondisi netral. Ini kan kebetulan mobil matic. Kalau mobil matic giginya itu harus kondisi P. Kalau mobil manual harus kondisi netral dahulu Mas Bro ya. Kemudian sebelum nyetater harus dicek dulu. Kebanyakan orang nggak peduli ini dicek atau tidak gitu Mas Bro. Efeknya itu kalau kalian nggak ngecek ini, kalau apalagi mobil kalian itu manual, mobil bisa meloncat ke depan atau ke belakang. Itu bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan pada mobil kalian dan kalian sendiri. Solusinya pastikan gigi harus netral atau injak kopling sebelum starter gitu Mas Bro ya. Jadi jangan sembrono. Karena kalau kalian nggak memperhatikan hal sepele ini, itu juga bisa membahayakan kalian. Nah, kemudian berikutnya, yaitu nomor 4, tidak mematikan aksesoris sebelum nyetater mobil. Jadi kalau kalian ingin starter mobil, pastikan semua aksesoris itu seperti audio, AC, lampu kabin, dan apapun itu harus dalam kondisi mati Mas Bro. Karena beban listrik berlebih pada aki memperpendek umur aki dan alternator. Jadi kalau kalian nyetater dalam kondisi audio menyala, kemudian nggak terlalu ngecek ini gitu kan, saat starter itu pastinya berat banget karena beban aki akan bertambah karena adanya audio masih menyala, AC menyala, lampu kabin yang masih menyala. Jadi seperti itu Mas Bro ya. Kemudian solusinya matikan AC, lampu atau perangkat elektrolit sebelum menyalakan mesin supaya aki bisa awet dan bisa enteng ngangkat mesin mobil kalian saat nyetater gitu Mas Bro ya. Kemudian yang kelima Mas Bro, memaksakan starter saat aki dalam kondisi lemah. Jadi efeknya itu bisa merusak aki semakin lebih parah, dan juga apa ya, dinamo starter kalian juga semakin bisa menimbulkan kerusakan gitu Mas Bro. Karena apa? Aki kalau dalam kondisi lemah di starter itu kayak nah,
dinamo starternya itu nggak mau bergerak secara maksimal gitu karena akinya juga lemah. Itu jangan dipaksakan Mas Bro. Solusinya itu periksa indikator aki, jika aki lemah gunakan jumper atau ganti aki sebelum mencoba starter lagi. Jadi kalau kalian memastikan aki kalian itu sudah lama, kemudian kondisi aki sudah lemah, kalau kalian belum punya dana untuk membeli aki baru, silakan di jumper dahulu, itu solusi sementaranya. Kalau kalian mempunyai dana, silakan ganti aki dengan aki yang masih bagus, yang masih sehat, atau kategori baru. Atau second rekondisi, yang penting bisa untuk menyalakan mesin mobil kalian supaya starternya itu lebih kuat dan enteng gitu. Nah, ini untuk kaum-kaum yang kesusu, yang terburu-buru gitu. Kalau saat starter, ini yang ke-6 Mas Bro ya. Kalau saat starter, ketika kotak konsep ini, nah ini kebanyakan orang yang terlalu terburu-buru itu tidak menunggu lampu indikator saat mati. Jadi kalau indikator ini sudah menyala, kemudian biarkan dulu, pasti ada suara kayak gitu. Itu jangan di-starter dulu Mas Bro, ditunggu dulu. Kebanyakan orang itu tidak menunggu itu. Kalau tidak menunggu lampu indikator itu sudah mati, itu efeknya sistem kelistrikan belum siap, menyebabkan starter kurang optimal gitu. Solusinya bagaimana? Tunggu beberapa detik setelah kontak on untuk memastikan semua indikator sudah siap. Jadi kalau sudah siap seperti itu, tinggal starter. Tunggu saja Mas Bro, nggak lama kok. Jadi kontak on, tek, teng gitu kan. Kalau sudah gitu, kalian bisa coba starter supaya mobil kalian bisa tetap awet elektrikalnya. Oke Mas Bro, jadi ke-6 kesalahan yang sering dilakukan itu yang sering terjadi di lapangan, yang sering juga saya temui Mas Bro. Nah, pentingnya pastikan rutin memeriksa kondisi aki, busi, filter udara, dan bahan bakar untuk mencegah masalah saat menyalakan mobil. Supaya mobil kalian tetap suaranya halus dan aman jaya sentosa. Tidak cepat rusak Mas Bro, karena mobil ini adalah mobil yang perlu perawatan secara berkala gitu Mas Bro, supaya elektrikalnya aman, mesinnya terasa halus, dan tidak ada kendala saat memakainya. Dan itu juga bisa menunjang keselamatan kalian saat memakai kendaraan yang kalian miliki dan kalian sayangi. Sampai jumpa, semoga informasi ini bermanfaat.